Saya sedikit saja sebentar, jadi lebih praktis dan mungkin kita mencoba melihat. Saya kira semuanya sudah punya Scopus ya, ID Scopus ya. Mungkin ada yang sudah punya, jadi yang sudah punya itu sudah pengalaman saya kira. Jadi tidak saya hanya mengulang bagi yang sudah pernah submit, sudah ada artikelnya di Scopus itu saya kira. Nah, yang terakhir itu kan sebetulnya klimaksnya kan sudah mulai dari Pak Bayu, Pak Agus itu. Nah, Pak Agus itu kalau dia menjelaskan itu kita menjadi yakin, menjadi percaya. Itu saya teringat siapa namanya Mahathir dengan Anwar Ibrahim itu. Mahathir itu memang sangat takut dengan Anwar Ibrahim itu. Sampai sekarang mereka terus bersaing ya. Nah, kata Mahathir itu, Anwar Ibrahim itu saking hebatnya, saking meyakinkannya kalau dia berbicara, kata Mahathir, Anwar itu jangankan orang lain, katanya setan pun kalau dia ajak bicara dengan Anwar, dia ikut dengan Anwar Ibrahim. Itu katanya. Karena itu Mahathir itu sangat takut dengan Anwar Ibrahim. Nah, persaingannya sampai sekarang terus saja. Nah, ya, yang ini saya diskusikan adalah kita memilih jurnal Scopus itu apa yang disebut bagaimana Q itu ya mungkin sudah tahu semua ya, tapi kita lihat ada yang belum tahu tentang hal itu. Tingkat kesulitan bagaimana memilih yang sesuai itu sudah dijelaskan oleh Pak Agus. Mungkin surat pengantar itu juga penting. Proses review itu saya kira sudah dijelaskan juga. Jadi bagian saya itu yang pertama adalah tentang nanti memilih jurnal Scopus itu ya. Nah, juga sedikit tentang sistem jurnal di Indonesia itu. Seperti menurut Dikti ya. Saya kira IAIN juga ikut kepada Dikti itu ya, Sinta itu ya, atau punya seni diktis ya. Nah ini yang Dikti, jadi mohon maaf contohnya yang Dikti, dia ada Sinta gitu ya. Nah Sinta itu jurnal yang terakreditasi A, Sinta 1, lalu itu dinilai oleh mereka nilainya 85 sampai 100 itu, dan jurnal tingkat Scopus itu dimasukkan Sinta 1. Kemudian ada Sinta 2 itu yang tidak Scopus tapi jurnal nasional yang tidak Scopus yang mereka nilai 70 sampai 85. Kemudian Sinta 3 dan seterusnya. Nah yang diakui misalnya untuk naik, saya kira semuanya diakui, ada kredit poinnya ya, walaupun Sinta 6 itu ada kredit poinnya kalau kita gunakan untuk naik pangkat ya. Nah ya itu cuma kalau ke profesor dan ke kolektor kepala juga mungkin. Yang jelas ke profesor itu yang diminta itu mesti Scopus, ada Scopusnya 1 dan Q3 katanya. Q itu sudah tahu ya. Nanti saya singgung juga. Nah, jadi Scopus, Web of Science yang sekarang itu yang mengindeks itu Scopus dan Web Science sudah dijelaskan oleh Pak Agus, saya kira itu tidak bisa dijelaskan lagi. Lalu kemudian jurnal itu kan ada yang tradisional, internasional itu maksudnya yang seperti dijelaskan oleh Pak Agus itu. Ada yang open access itu biasanya yang kita harus membayar ya. Membayar itu. Lalu ada yang predatory ini yang harus dihindari. Biasanya kita sering menerima undangan untuk menulis, tapi kemudian harus membayar undangan untuk menjadi email kita itu, undangan untuk menjadi reviewer, untuk menjadi editor, itu saya juga sering
mendapatkan itu. Nah itu kemungkinan besar itu adalah jurnal-jurnal yang predatory ya. Nah, itu jadi dihindari. Nah jadi saya kira untuk memastikan itu kita lihat ke website ini, saya kira Skimago itu sudah tahu juga ya. Nah di Skimago itu kita cari settingnya mana saya? Could be banyak whole introduction product. Ganti laptop. Jadi untuk memastikan jurnal itu Scopus yang betul-betul Scopus, nah kita pergi ke website ini. Sudah pernah lihat ya mungkin ya? Sudah tahu ya. Nah misalnya kemudian kita ingin mencari kebanyakan artikel yang diserahkan ke kita itu berkaitan dengan Islam itu ya. Jadi kita tulis Islam misalnya, itu akan muncul jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Islam. Nah, tuh, misalnya ini ada International Journal of Environmental Science and Technology, kemudian ada Journal Islamic Marketing. Nah ini mungkin yang agak relevan untuk jurnal Islamic Marketing. Nah itu H indeksnya itu 28. Biasanya H indeks yang semakin tinggi itu kan semakin susah. Nah, cari H indeks yang biasanya H indeks itu tidak menentukan Q juga ya, kadang-kadang H indeksnya 5 misalnya, tetapi Q-nya sudah Q3 gitu, tidak. Tetapi H indeks itu juga menentukan level kesulitannya kita mensubmit jurnal itu ya. Kalau semakin tinggi 100 misalnya indeksnya itu sangat susah saya kira. Nah di bawahnya itu ada Q-nya itu. Ini Q3, yang kuning itu Q2. Ini biasanya yang direkomendasikan itu minimal Q3 ya. Dianggap Q4 itu terlalu mudah sebetulnya, walaupun susah juga bagi saya bangun Q4 ya. Ini jurnal kalau kita mau submit kita cek dulu seperti yang dikatakan Pak Agus tadi, jurnal apa yang kira-kira sesuai, kita cari di Skimago ini. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan Islamic Marketing, mungkin ini yang bisa dipilih, lalu kita telusuri websitenya, ketentuan-ketentuannya dan stylenya itu, Harvard style atau apa gitu. Nah, jadi itu tentang, ya saya kira karena sudah di cover semua ya. Jadi saya susah mau mengisi bagian yang mana. Mungkin yang penting hanya ini, yang penting adalah memilih jurnal itu dan apakah memastikan jurnal itu Scopus atau tidak, kemudian tingkat kesulitannya dari H index itu, kemudian dilihat Q-nya tadi. Karena tuntutannya biasanya Q3 ya, minimum. Kalau tidak salah di Indonesia itu ada jurnal di Yayan Salatiga itu. Ya itu sudah Scopus Q3 ya. Oh sih ada Q1 di
Jakarta itu studi Simak Islamika itu sudah Q2. Surabaya itu juga Surabaya itu ada ya, Surabaya juga ada, sudah bagus Q-nya itu juga bisa menjadi kalau itu berkaitan dengan ilmu sosial, dengan politik Islam misalnya. Juga jamiah kalau nggak salah ya, tentang pemikiran Islam. Nah, saya kira mungkin itu ya. Kemudian kalau kita sulit sebetulnya, ini pengalaman saya itu, karena kirim ke Scopus itu dua QQ itu, saya pernah kirim satu paper saya itu tentang Asian Human Rights itu, kirim ke jurnal di Asia Tenggara karena di situ banyak pakarnya yang tahu betul ini kebaruannya tidak ada kata mereka, lalu dia tolak. Lalu saya cari sebuah jurnal di Brazil Q3 gitu kan, Q3 tentang politik juga. Tentu saja saya kaitkan, kemudian saya revisi jurnal itu, saya kaitkan dengan organisasi regional di sana ya. Kalau kita ada Asia ya, ada American EU ya, American Union kalau nggak salah, American OAS, Organization of American States. Jadi saya bandingkan bagaimana ASEAN dengan OAS itu menerapkan hak asasi manusia. Nah, ternyata apalagi saya bilang di OAS itu implementasi human rights-nya lebih bagus daripada di ASEAN. Senang mungkin aja. Jadi reviewernya itu ada beberapa orang menerima dengan revisi major. Nah, setelah saya revisi, semuanya bilang sudah bisa publish. Nah, itu di sini di jurnal ini. Namanya Revista Brasilia de Politica Internasional, bahasa Inggris. Nah, itu salah satu strategi orang-orang yang malas karena ditolak oleh di jurnal-jurnal yang mainstream besar, maksudnya di Asia, di ASEAN kan ada beberapa yang Q1 atau dari Jepang gitu kan. Lalu carilah jurnal lain yang bagus Q-nya juga, Q3 yang kira-kira bisa menerima paper itu strateginya kalau ditolak berkali-kali gitu ya, salah satu strategi. Nah, pengalaman orang-orang itu ada yang ditolak sampai 10 kali gitu kan. Ada yang makanya kata Pak Agus tadi sampai jadi tua ya, tua di botak, dan itu biasa, ada yang sampai 10 kali. Nah, sebenarnya generasi saya itu baru diperkenalkan dengan Scopus gitu ya, jadi kita agak terkejut sebetulnya. Nah, generasi di bawah kita sebetulnya lebih bisa menyesuaikan ini dengan tuntutan ini, keharusan untuk menulis Scopus. Kan dulu kita menulis itu tidak ada tuntutan yang sangat strict, spesifik, misalnya seperti Scopus ya, nulis saja misalnya, dan kalau itu dipublish di jurnal internasional sudah ya, gitu. Tapi sekarang ada tuntutan-tuntutan yang lebih yang disebut dengan Scopus. Nah, dulu kan profesor-profesor sebelum ini tidak ada jurnal Scopusnya itu, sampai sekarang banyak profesor itu tidak punya Scopus ya. Kata Pak Agus itu sering melihat profesornya ada nggak Scopusnya, tapi dia disuruh bicara tentang penulisan Scopus gitu. Tapi dia tidak punya Scopus gitu. Tapi karena dia profesor, dia diminta untuk presentasi tentang itu. Nah, ya saya kira itu ya, mungkin lebih baik waktu kita untuk diskusi di sisa waktu itu. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.